Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Soleh dan Solihah di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga Soleh dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Miss Titin. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bahasa Indonesia kelas 3. Nah, Soleh dan Solihah, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, Miss Titin akan menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menyimak video pembelajaran sampai selesai. Yang ketiga, selesaikan tugasnya dengan baik dan penuh semangat. Baik, langsung saja kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Solihah, tahukah kamu bahwa tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia? Apa saja ya manfaatnya? Apakah Solih dan Solihah bisa menyebutkan? Ya, salah satunya tumbuhan akan mengeluarkan oksigen. Oksigen ini merupakan gas yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Nah, teman-teman, dengan adanya oksigen di lingkungan kita, maka lingkungan akan menjadi lebih nyaman. Udara di sekitarnya pun menjadi lebih segar. Nah, Solih dan Solihah, tahukah kamu bahwasanya tumbuhan juga disebut sebagai paru-paru dunia? Karena tumbuhan sangat diperlukan oleh manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi, maka kita harus menyayangi tumbuhan ya. Nah, Solih dan Solihah, jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Wah, apa ya maksudnya perkembangbiakan secara alami dan buatan? Baik, Solih dan Solihah, kita lanjutkan ya video pembelajarannya. Nah, tadi disebutkan tentang perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami ini disebut juga dengan perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan alami ini ada perkembangbiakan dengan biji, dengan tunas, umbi, dan spora. Solih dan Solihah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perkembangbiakan dengan biji. Nah, Solih dan Solihah, apakah Solih dan Solihah tahu tumbuhan apa saja ya yang dapat berkembang biak dengan biji? Iya, ada buah semangka, ada tomat, ada cabai. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat berkembang biak dengan biji. Masih banyak lagi ya Solih dan Solihah contoh-contoh lainnya. Silahkan Solih dan Solihah coba temukan tumbuhan lainnya yang bisa berkembang biak dengan biji. Lalu selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Wah, apa ya contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Ya, ada pohon bambu. Nah, Solih dan Solihah, apakah Solih dan Solihah pernah melihat? Nah, ini adalah tunas.
Tunas ini biasanya akan tumbuh di dekat pohon induknya. Biasanya tunas ini muncul untuk menjadi tanaman baru. Nah, inilah yang disebut dengan tunas. Selain itu, ada tanaman lainnya yang bisa berkembang biak dengan cara tunas, yaitu pohon pisang. Kemudian ada lagi contoh tumbuhan yang lainnya yang berkembang biak dengan tunas, yaitu daun cocor bebek. Tanaman lainnya yang berkembang biak dengan tunas, yaitu pohon kelapa. Nah, sholih dan sholihah, banyak sekali ya tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan tunas. Wah, Masya Allah. Selanjutnya kita lanjutkan perkembangbiakan alami dengan umbi. Nah, ayo siapa yang tahu tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan umbi? Iya, betul. Ada tanaman bawang merah, kemudian ada kentang, kemudian ada ubi, lalu ada wortel. Nah, semua tanaman ini berkembang biak dengan umbi, sholih dan sholihah. Kita lanjutkan ya, perkembangbiakan alami yang selanjutnya yaitu spora. Apa sih spora itu? Ya, spora adalah alat untuk berkembang biak. Masya Allah, spora letaknya ada di belakang daun. Bentuknya serbuk dan disimpan dalam sebuah kotak yang disebut sporanium. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Biasanya spora itu menempel pada bagian belakang daun. Spora yang jatuh ke tanah ini akan menjadi alat berkembang biak. Spora akan menghisap makanan. Kemudian spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Lalu apa saja ya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Ya, yang pertama ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini biasanya akan banyak ditemui di hutan-hutan. Kemudian ada lagi jamur. Jamur ini juga berkembang biak dengan spora. Lalu selanjutnya adalah tanaman tanduk rusa. Nah, tanaman tanduk rusa ini biasanya dijadikan tanaman hias di rumah-rumah. Nah, tanaman tanduk rusa ini juga berkembang biak dengan spora. Apakah sholih dan sholihah pernah melihat tanaman tersebut? Atau melihat tanaman tanduk rusa di rumah? Iya. Selanjutnya, tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah suplir. Nah, suplir ini juga biasanya digunakan sebagai tanaman hias di rumah. Nah, coba sholih dan sholihah temukan tanaman-tanaman tersebut di rumah ya. Baik, sholih dan sholihah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan buatan atau disebut juga dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara buatan ini banyak sekali jenisnya, sholih dan sholihah. Perkembangbiakan secara buatan ini biasanya membutuhkan bantuan manusia. Apa saja ya contohnya? Nah, berikut adalah contoh-contoh perkembangbiakan secara buatan atau vegetatif. Yang pertama ada mencangkok, menempel, menyambung, merunduk, dan stek. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua saja, yaitu mencangkok dan stek. Apa sih mencangkok itu? Ya, apakah pernah melihat ada tanaman di rumah yang dilapisi oleh serabut kelapa atau plastik? Ya, ini artinya tanaman tersebut sedang dilakukan pencangkokan. Ya, mencangkok atau pencangkokan ini merupakan perkembangbiakan yang sangat mudah karena
Banyak kelebihan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu menghasilkan buah yang lebih baik. Yang kedua, hasilnya sama persis dengan pohon induknya. Kemudian yang ketiga, cara mencangkoknya tidak sulit atau sangat mudah sekali. Bagaimana ya cara mencangkok tanaman? Apakah teman-teman tahu tanaman apa saja yang bisa dicangkok? Ya, berikut adalah cara untuk mencangkok tanaman. Yang pertama, soleh dan soleha harus memilih batangnya terlebih dahulu. Biasanya batangnya yang berbentuk lurus ya. Kemudian batangnya dikupas kulitnya. Nah, setelah batangnya dikupas kulitnya, ditutuplah bagian yang dikupas dengan tanah, lalu dibungkus menggunakan plastik atau sabut kelapa. Setelah itu, setiap ujungnya diikat menggunakan tali. Nah, kemudian agar tanaman tersebut bisa tumbuh akarnya, maka tanaman yang tadi dibungkus batangnya harus disiram agar tetap lembab. Nah, biasanya tanaman tersebut akan mulai tumbuh akar baru sekitar 10-12 minggu. Setelah batang yang dicangkok tadi tumbuh akar, maka batang tersebut akan siap untuk dipindahkan. Selanjutnya ada stek. Nah, stek juga merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang sangat mudah, soleh dan soleha. Biasanya ubi kayu ini bisa ditanam dengan stek atau secara buatan ya tadi dengan bantuan manusia. Nah, caranya yaitu dengan memotong batang ubi kayu seperti pada gambar di atas. Kemudian bagian ujungnya atau bagian bawahnya dibuat runcing, lalu ditancapkan ke dalam tanah. Nah, biasanya ubi kayu ini bisa dipanen setelah 10-12 bulan. Nah, soleh dan soleha, apakah soleh dan soleha tahu tanaman apa yang bisa disetek? Iya, yaitu pohon singkong. Nah, sangat mudah sekali ya cara menanam pohon singkong dengan cara stek. Selain itu, tanaman lainnya yang bisa dikembangbiakan dengan stek adalah bunga mawar. Iya, betul sekali soleh dan soleha. Alhamdulillah ya, soleh dan soleha sudah mengetahui. Nah, soleh dan soleha, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, soleh dan soleha tahu bahwasanya ada sebuah hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang atau burung, melainkan tanaman itu akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Nah, soleh dan soleha, jadi jika soleh dan soleha menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh binatang, oleh manusia atau burung, maka soleh dan soleha itu artinya sedang bersedekah. Nah, alhamdulillah ya. Maka dari itu, siapa nih di sini yang ingin bercocok tanam sehingga mendapatkan pahala? Iya, masya Allah, alhamdulillah. Baik, soleh dan soleha, sekarang saatnya kita praktik menanam tumbuhan bawang merah. Nah, sebelum soleh dan soleha melakukan praktik, Miss Titin sudah melakukannya terlebih dahulu nih. Miss Titin akan menunjukkan beberapa foto pertumbuhan pada tanaman bawang dari hari pertama hingga hari ke-15. Nah, hari pertama, ini hari ketiga, maka terlihat perbedaannya ya, soleh dan soleha. Di hari pertama belum tumbuh akar ataupun daun. Di hari ketiga sudah mulai tumbuh akar. Kemudian hari ke-7 dan hari ke-9.
Nah, terlihat perbedaannya. Di hari ke-7 sudah mulai tumbuh banyak akar. Dan di hari ke-9 sudah mulai tumbuh daun. Selanjutnya hari ke-13, Masya Allah sudah bertambah tinggi daunnya. Dan hari ke-15, daunnya juga akar dan daunnya sudah bertambah panjang. Baik Soleh dan Soleha, tidak hanya itu, Miss Titin juga mencatat apa yang Miss Titin amati. Miss Titin mencatat panjang akar serta panjang daun dari hari ke hari. Nah, sekarang saatnya Soleh dan Soleha yang melakukan percobaannya ya. Silahkan simak video tutorial berikut ini. Baik, Ananda Salih Salihah, sekarang kita akan melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada bawang. Alat yang harus disiapkan yaitu ada gelas yang berisi air, kemudian 4 batang tusuk gigi, bawang, dan pisau. Langkah yang pertama adalah potong sedikit yang di bagian atas. Nah, setelah terpotong seperti ini, kita tusuk di keempat sisi bawang tersebut. Setelah ditusuk keempat sisinya, lalu kita rendam bawangnya ya. Pastikan bagian akarnya terendam air. Nah, setelah selesai, letakkan tanaman bawang di tempat yang terkena sinar matahari. Amati pertumbuhan dan perkembangannya setiap hari. Catat panjang, akar, dan daunnya pada lembar pengamatan. Jangan lupa ganti airnya setiap 2 hari sekali. Baik Soleh dan Soleha, kita sudah selesai menyimak pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita baca doa setelah belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Terima kasih Soleh dan Soleha sudah menyimak videonya dengan sangat hebat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.